Oke Bang, terkait memasukkan gugatan perdata terhadap Denny Sumargo itu Bang, itu sejak kapan dan apa yang dituntut dari gugatan perdata itu Bang? Ya dan Bang Putu ya. Tegar. Oh, Tegar Putu ya. Oke Bang, terkait memasukkan gugatan perdata terhadap Denny Sumargo itu Bang, itu sejak kapan dan apa yang dituntut dari gugatan perdata itu Bang? Ya, Mas Tegar aja. Oke teman-teman, jadi begini. Sebenarnya kami sudah mengawali itu dengan memberikan teguran secara tertulis kepada Pak Densu. Benar ya Densu ya panggilannya. Kita sudah sampaikan somasi, teguran tertulis kepada Densu itu, dan kita menunggu respon dari dia. Kita sudah sampaikan surat, kita tunggu respon sampai waktu yang kita tentukan, tidak ada respon, tidak ada klarifikasi, sehingga kita menuju kepada level berikutnya, yaitu memasukkan gugatan secara keperdataan. Kenapa kemudian gugatan ini kita lakukan? Pertama dan yang paling utama sebenarnya, ya, terlepas dari asumsi atau dugaan yang beredar di luar, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa klien kami, saudara Ivia dan Densu, itu memang punya perjanjian lisan sejak awal mereka bekerja sama di tahun 2015. Bahkan sebelum itu juga sudah bekerja sebagai asisten. Kita hitung aja dari 2015 sudah menjadi manajer, dan dasarnya adalah perjanjian, kesepakatan antara Densu dan Ivia dan klien. Nah, tentu yang namanya kesepakatan, perjanjian, ada hak dan kewajiban. Ya. Kewajiban-kewajibannya dia sebagai manajer sudah dilakukan, namun kemudian ada hak yang tidak dipenuhi, ya. Sehingga kemudian setelah kita pelajari, kita hitung, kita baca semua, oh ternyata masih kurang nih kewajiban yang harusnya diselesaikan, ditunaikan oleh Pak Densu yang terhormat, gitu kan? Nah, itu yang kemudian membawa kita pada kesimpulan bahwa dalam konteks ini Densu sudah melakukan cedera janji. Dia mencederai janjinya, ingkar terhadap janjinya. Tapi untuk menguji itu, pengadilan tempatnya. Sehingga kita awali dengan memberikan surat teguran dulu. Surat teguran tidak ditanggapi setelah batas waktu yang sudah kami tentukan dalam surat itu, ya tentu kita maju ke level berikutnya. Jadi sesederhana itu posisinya. Surat teguran itu tertanggal berapa? Yang pertama, yang kedua, gugatan tersebut dimasukkan tanggal berapa Bang? 27 itu berarti 20 gugatan itu didaftarkan 27, berarti tinggal dihitung aja 3 hari sebelumnya. Masih 24. 24 ya, 24 itu kita 24 kita sampaikan teguran itu. Kita kasih waktu 3 hari untuk menanggapi, merespon, mengklarifikasi. Tidak ada tanggapan, tidak ada respon apapun, tidak ada. Di situ saya cantumkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, email. Jadi sebenarnya mudah ya. Mudah untuk kemudian merespon, tinggal tinggal kirimkan pesan singkat atau nelpon, itu kan itu sebenarnya udah cukup, tapi itu tidak kami terima. Akhirnya pada tanggal 27 kita daftarkan, 27 Januari kita daftarkan, dan itu melalui sistem elektronik ya, karena waktu itu sedang ada lockdown di pengadilan, sehingga baru diregistrasi tanggal 3 Februari. Oke Bang, tadi kan bilang ada perjanjian secara lisan dari 2015 gitu kan. Bicara perdata pasti kan harus ada bukti Bang, tidak hanya lisan. Dari pihak Abang dan Kaditya sendiri ada buktinya? Ada dong. Jadi begini ya, kalau ada yang bilang bahwa kita tidak punya bukti, ya menurut saya mainnya kurang jauh. Kenapa? Karena kalau teman-teman di sini punya pengalaman mendaftarkan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, kalau tidak ada buktinya nggak mungkin diregister, ya. Jadi bukti itu kita punya. Tentu ya prinsipnya siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita mendalilkan A, B, C dan seterusnya, tentu kita juga akan hadirkan buktinya. Nah, kalau kemudian ada bantahan, ya kan, tentu dalil-dalil bantahan itu juga harus disertai bukti juga. Jadi kembali lagi, siapa mendalilkan, dia membuktikan. Kalau dia membantah, silakan dia buktikan dalil-dalil bantahannya. Dan tempatnya itu di pengadilan. Oke. Kaditya, kenapa ingin mengajukan perdata Kaditya? Ngajuin perdata baru sekarang maksudnya.
Iya, karena ini kan salah satu bentuk usaha aja gitu untuk supaya kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa paling benar lah. Pasti kan orang tuh punya pembenaran masing-masing. Cuma ya semua nanti dibuktikan aja di pengadilan gitu. Karena kan nanti apa yang aku gugat atau apa yang dilaporkan secara pidana itu kan nanti akan terbukti gitu. Nah ini maksud aku supaya fair juga, supaya ya aku mencari keadilan lah intinya. Nanti kan kalau misalnya udah lanjut sidang ke pengadilan ya nanti bisa dilihat keadilan itu kan akan mencari jalannya sendiri ya. Sidang perdana sendiri kapan, Bang? Tanggal 22. 22 Februari ya? Februari itu sidang pertama. Nah, biasanya memang dalam sidang perdata wajib ada mediasi. Itu wajib hukumnya. Dan kita pun membuka lebar pintu ya kan kalau kemudian ya saya harus bilang begini ya, saya harus bilang bahwa apa yang kami lakukan ini bukan untuk nyari musuh, ya kan, bukan untuk nyari lawan. Kalau buat saya pribadi nih, terlepas dari klien, kalau buat saya terlalu kecil lah kalau permusuhan dengan saudara Denny Sumargo. Saya nggak bilang beliau kecil ya kan, beliau besar. Cuman urusannya ini terlalu, dan dia juga mengakui kan bahwa ini urusan receh. Tapi yang lebih penting dari itu adalah dalam dunia yang digeluti oleh baik Ditya dan Denny Sumargo itu banyak hal yang sebenarnya perlu diluruskan, perlu didudukkan pada tempatnya, termasuk soal format kerjasama yang biasanya terjadi antara manajer dan artis yang biasanya setelah saya pelajari dan diskusi banyak dengan Ditya kok jadi kebiasaan gitu, hal-hal yang sifatnya kontraktual itu diabaikan begitu saja, padahal kan itu penting supaya kemudian hubungan kerja, hubungan antara pihak-pihak yang ada di dunia itu kan bisa terjamin kepastian hukum. Oke, tuntutannya hanya material aja, tidak kerugian immaterial? Enggak dong, kalau itu perbuatan melawan hukum baru bisa minta. Taruhan prestasi nggak minta begitu, gitu kan? Jadi itu juga ada agak salah juga pertanyaannya kalau dibilang materialnya ada. Nah, ini gugatannya wan prestasi bos, gitu kan? Wan prestasi. Berarti isi gugatannya apa aja? Wan prestasi, ya. Isi gugatannya bisa teman-teman baca di situ. Nanti selengkapnya, tentu karena itu materi gugatan nggak bisa kita buka semua, tapi banyak hal yang nanti akan mengejutkan, termasuk soal kenapa kok baru sekarang setelah 6 tahun bekerja, ya kan? Kalau merasa tidak dipenuhi janji-janjinya, kok masih tetap bertahan, ya kan? Itu sudah kita siapkan semua argumentasinya dan faktanya kita punya. Ya, nanti tunggu aja di pengadilan pasti akan terbuka dan saya yakin banyak pihak yang akan terkejut. Fakta ini nggak pernah kita buka. Dan memang klien kami selama ini menjaga perasaan semua orang sehingga fakta-fakta yang sifatnya agak sensitif kayak begitu tidak dibuka ke publik. Nah, cuman kalau bicara secara umum isi gugatan ini pasti sejak 2018 sampai 2021 ya kan, banyak kesepakatan atau fee-nya Ditya Andrista, klien kami, yang itu merupakan kewajiban dari saudara Densu tidak diselesaikan. Kita hitung-hitung ya kan, nilainya 700-an juta. Itu hitungan kita. Tentu nanti akan diuji lagi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kesempatannya nanti kan pada tanggal 22 Februari nanti ada undangan resmi, ada relas dari pengadilan yang disampaikan ke pihak Densu. Nah, sidang pertama akan diawali dengan mediasi. Kami berharap sih semua pihak nanti bisa duduk dan ya kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan di situ, itu kesempatannya. Mbak Ditya, melihat respon dari Densu yang katanya akan membayar kewajiban yang dituntut sama Ditya dan mengatakan kalau ini cuma pembelaan dia aja yang akan menjadi tersangka di laporan dia. Nah, untuk masalah yang katanya bentar lagi jadi tersangka itu mungkin ini lawyer lebih paham. Soal apa? Kan katanya bentar lagi aku jadi tersangka. Kata siapa? Kata Denny ya? Ya. Enggak, pertanyaannya tahu dari mana, gitu kan? Karena hal-hal yang begitu kan yang tahu cuma penyidik, ya kan? Dan proses hukum itu selama ini klien kami Ditya selalu kooperatif kok menjalani setiap proses. Kalaupun memang
memang tersangka, ya biarkan nanti instansi yang berwenang yang mengumumkan itu. Dan kalaupun memang tersangka, itu juga masih disangka. Yang namanya sangkaan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu bukan akhir semuanya, nanti akan diuji lagi di pengadilan gitu. Begitu. Nah, saya pikir begini, kalau kemudian dikaitkan dengan konteks pidananya ya, klien kami dituduh dengan tuduhan melakukan penggelapan, ya kan, dan pemalsuan dokumen. Nah, saya ingin bilang begini, bahwa yang namanya penggelapan itu seseorang menguasai barang yang bukan miliknya, ya kan, ini miliknya orang nih. Nah, itu baru namanya penggelapan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar barang atau sesuatu itu yang dikuasai sekarang oleh dia itu merupakan milik orang atau milik dia? Haknya orang atau haknya dia? Nah, untuk menguji itu kita bawa ke perdata. Jadi nanti biar pengadilan negeri Jakarta Barat yang memutuskan, menilai dan memutuskan, nanti memeriksa, menilai dan memutuskan ini haknya siapa, betul haknya Ditya atau haknya Densu. Kalau memang itu haknya Densu, oke, ya kan, berarti bisa lanjut itu barang penggelapan. Tapi kalau ini memang benar haknya Ditya, dan menurut pendapat kami sampai hari ini itu haknya Ditya yang dikuasai oleh Ditya, bukan haknya, bahkan masih kurang gitu kan. Nah, kalau begitu nanti hasil akhirnya, maka nggak ada namanya penggelapan. Orang dia menguasai barang miliknya sendiri, kok dibilang menggelapkan gitu, menggelapkan punya siapa? Nah, itu sih singkatnya. Dan saya pikir sih tidak perlulah ada pihak-pihak yang merasa di atas segala-galanya ya, merasa lebih dari semua orang, merasa tahu. Ya, proses hukum itu sudah ada mekanismenya, kita hormati saja, ya kan? Kita hormati, sebagaimana klien kami juga selama ini sangat menghormati proses pidana yang berjalan, dipanggil kapanpun hadir, diperiksa kapanpun datang, ya kan, diminta data apapun dikasih. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada yang bilang bentar lagi tersangka nih, pertanyaan saya tahu dari mana? Jangan atur-atur lah. Jangan mengatur-ngatur penyidik, jangan atur-atur penegak hukum. Karena penegak hukum itu tunduk pada aturan, tunduk pada mekanisme, bukan tunduk pada keinginan orang per orang. Saya kira itu. Tadi Tia, mungkin boleh dikomen apa kata Densu, karena Densu bilang nggak mungkin lah orang kerja nggak gua bayar, katanya. Bagaimana Kak Adit? Ya itu, makanya statement dia yang kenapa kalau nggak dibayar 6 tahun, kenapa baru nuntut sekarang, terus kenapa kalau nggak dibayar masih terus bertahan mau kerja. Ya itu, saya nggak mau bongkar di publik statement interview kayak gini, saya nggak mau. Nanti di pengadilan kan pasti hakim bertanya, atau nanti ada saksi-saksi yang menjawab itu semua lah, kenapa saya masih bertahan, kenapa saya diam aja nggak dibayar, itu kan nanti ada semua jawabannya gitu. Jadi kalau komentar dia tentang saya sekarang ini kan, dari awal kasus saya viral aja kan, sebenarnya nama saya, baik buruknya nama saya sekarang di luar ini kan saya jalanin. Begitupun saat saya kerja sama dia lebih dari 6 tahun pun saya struggling bertahannya itu juga saya kuat kok. Jadi saya yakin kalau misalnya dia penasaran kenapa saya baru lapor, kenapa saya diem aja masih bertahan, sebenarnya dia tahu jawabannya gitu. Sebenarnya tahu jawabannya, tapi kalau untuk dibuka di depan publik, ya nanti aja di pengadilan aja. Nanti kan kebuka semua. Reason, alasan-alasan jelasnya kenapa begini, kenapa begitu. Itu nanti kan semuanya ada.